Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, nyalakan tombol lonceng, berikan komentar-komentar yang konstruktif, dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sore hari sambil saya menikmati secangkir kopi, saya sedikit berbagi terkait persoalan penyerobotan hak atas tanah. Apakah kita pernah mengalaminya? Atau apakah kita menganggap penyerobotan hak atas tanah itu merupakan perilaku yang biasa saja? Atau juga ada sebagian orang yang menganggap perilaku penyerobotan hak atas tanah adalah persoalan hukum. Nah, bagi kita yang ada di pelosok desa, tentunya dengan luasan tanah yang cukup dan populasi masyarakat yang masih minim, persoalan penyerobotan hak atas tanah sebagian dipersoalkan, sebagian lagi menganggap sesuatu hal yang biasa. Tetapi ketika kita ada di perkotaan di mana populasi masyarakat mengalami proses peningkatan, diikuti dengan kebutuhan tanah dan harga tanah yang meningkat, maka tentunya perilaku ini diseriusi, perilaku ini kemudian dipersoalkan dari sisi hukum. Kalau diartikan secara bebas, penyerobotan hak atas tanah itu perilaku misalnya menduduki tanah orang lain tanpa alas hak, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sederhananya seperti itu. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyerobotan hak atas tanah mengandung arti mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau tidak mengindahkan hukum, di mana bentuk konkretnya cukup banyak. Misalnya menduduki atau menempati tanah, menggarap tanah, menjual tanah, di mana perilaku-perilaku tersebut tidak didasarkan atas aturan hukum yang berlaku. Nah, kita memiliki beberapa instrumen KUHP misalnya. Biasanya pasal yang digunakan adalah pasal 385 KUHP. Nah, di dalam pasal 385 itu ancaman hukumannya 4 tahun untuk perilaku penyerobotan hak atas tanah. Nah, di dalam bukunya R. Susilo disebutkan bahwa biasanya kejahatan penyerobotan tanah itu disebut dengan stelionat. Stelionat itu artinya penggelapan atas hak atau barang-barang yang tidak bergerak, misalnya tanah. Nah, supaya perilaku-perilaku tersebut dapat dikenakan berdasarkan pasal 385, maka salah satu unsur adalah orang yang menguasai tanah atau tersangka atau terdakwa tersebut, ketika dia menguasai tanah semata-mata untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hak atau dengan cara tidak sah. Salah satu unsur terpenting ada di sana. Jadi harusnya tujuan semata dia menguasai tanah tersebut menguntungkan diri sendiri, misalnya untuk memiliki, atau menguntungkan orang lain, atau juga misalnya dia menjual, padahal tidak memiliki alas hak yang sesuai, dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku. Juga selain pasal 385 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga digunakan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Tetapi biasanya orang-orang tertentu menganggap bahwa ketika ada persoalan penyerobotan hak atas tanah, jalan satu-satunya adalah melakukan proses negosiasi.
bagi saya proses negosiasi itu sebetulnya tidak tepat. Kalau tanah yang kita miliki itu didasarkan atas alas hak yang benar. Kita memiliki tanah dengan sertifikat hak atas tanah. Ini penting. Mengapa? Karena negara menjamin ketika kita memiliki hak atas tanah, kita memiliki tanah lalu diikuti dengan dilakukan proses pendaftaran hak atas tanah, lalu negara mengeluarkan sertifikat atas tanah, negara melakukan perlindungan terhadap hak atas tanah yang kita miliki. Jadi kita harus menjaga tanah tersebut dengan bersikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan kemudian kita memiliki tanah tanpa kemudian memiliki alas hak. Karena kalau bersengketa, kalau kemudian saling mempersoalkan itu di hadapan hukum, tentunya kita memiliki kelemahan dalam bukti tertulis. Seyogianya adalah kita harus melakukan proses pendaftaran hak atas tanah. Ini penting. Ada dua pendekatan ketika kita mengalami proses penyerobotan hak atas tanah. Bisa menggunakan pendekatan pidana dengan cara melaporkan perilaku penyerobotan hak atas tanah. Biasanya kepolisian banyak menggunakan pasal 385 KUHP. Bisa juga menggunakan pendekatan perdata. Kalau pendekatan perdata, maka kita mengajukan gugatan ke pengadilan. Kita mengajukan gugatan ke pengadilan. Tentunya dengan mempersiapkan sertifikat, mempersiapkan saksi-saksi yang dimungkinkan dipakai, diperiksa di dalam proses persidangan. Nah, yang sedikit ribet, kalau kemudian pada saat kita melakukan proses laporan ke polisi, lalu ternyata orang yang menduduki tanah secara tidak sah, dia memiliki sertifikat yang sama. Jadi ada dua sertifikat atas satu objek tanah. Ini jadi persoalan. Biasanya kepolisian cukup kelabakan pada saat kemudian akan membuktikan siapa yang paling berhak. Sehingga salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perdata terlebih dahulu. Setelah putusan perdata itu keluar, baru kemudian atas dasar itu polisi dapat kemudian menindak perilaku pidananya. Jadi ada dua langkah hukum yang bisa ditempuh. Boleh juga kemudian misalnya dengan memproses perilaku pidana lainnya, misalnya pemalsuan. Dalam dua sertifikat itu tentunya ada satu yang asli, ada satu yang tidak. Atau bisa saja kemudian sertifikat itu dikeluarkan oleh lembaga yang sama, atas satu objek saja. Nah, ini tentunya menjadi persoalan yang cukup serius untuk kemudian dapat diselesaikan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya bagikan. Kalau ada hal yang mungkin kurang tepat, dikoreksi. Lalu ketika ada persoalan-persoalan yang dialami di sekitar kita, dapat mengirim melalui kolom komentar atau email kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, sehingga channel ini dapat berkembang memberikan edukasi kepada masyarakat umum. Sekian dari saya, salam hormat.